Abao. Kamu keluar dulu ya. Banyak gelembung. Bocah bodoh ini, tampangnya oke, badan juga oke. Sayangnya 3 tahun lalu dia menyinggung orang, sampai dipukulin jadi bodoh. Abao, jangan main gelembung lagi. Kakak ajak kamu main yang lebih seru. Mainan yang lebih seru? Apa itu? Kamu datang sini. Kamu guyur aku juga guyur kamu. Ada bunga-bunga juga. Bunga-bunga. Kakak Sukuan, tadi itu apa sih? Lembut banget. Kayak roti kukus besar. Beneran bocah bodoh. Kenapa? Lapar? Mau makan roti kukus besar? Iya, mau makan. Xiao Bao suka banget roti kukus besar. Bocah bodoh. Cuma tahu roti kukus. Kakak nggak lebih enak dari roti kukus? Kakak wangi-wangi, tapi kakak nggak bisa dimakan. Beneran bocah bodoh. Aku bodoh. Sukuan. Zhao Daxiong. Kamu mau apa? Kamu Piker? Jangan ganggu kakak Sukuan. Kau ini Sukuan. Sehari-hari sok suci di depan gue. Nggak nyangka diam-diam merayu si bodoh. Kalau mau cowok bilang ke gue. Dia kan bodoh ngerti apa. Jangan ganggu kakak Sukuan. Kamu ngapain? Zhao Daxiong, lepaskan aku. Jangan ganggu kakak Sukuan. Sayang. Lepes. Jangan ganggu kakak Sukuan. Pergi kau. Abao. Zhao Daxiong kamu mau apa? Seribu tahun, nggak nyangka keturunan Dewa Gunung bisa terpuruk sampai begini. Dewa Gunung? Aku ternyata keturunan Dewa Gunung. Sudahlah, hari ini aku akan wariskan ilmu padamu. Semoga kau bisa bangkitkan kembali kejayaan keturunan Dewa Gunung. Cewek cantik dalam mimpiku, ternyata leluhurku. Gak cuma sembuhin kebodohanku, tapi juga nerusin warisan Dewa Gunung. Dengan warisan Dewa Gunung ini, aku jadi jagoan nih. Siapa lagi yang berani nakalin aku, bakal kugebuk sampai minta ampun. Ada juga yang sama. Zheng Roro si imut-imut. 3 tahun lalu, gua terbut jatah. Rekrutan khusus rumah sakit Jianghai, sampai jegalin aku jadi idiot. Kali ini, aku gak bakal lupakan. Zhao Daxiong si brengsek. Lepasin. Kakak Sukuan. Lepasin kakak Sukuanku. Dasar jahanam. Keluar. Keluar. Abao. Nyerah atau enggak? Nyerah atau enggak? Nyerah. Aku nyerah. Bilang. Kapan lagi berani nakalin kakak Sukuan? Gak berani lagi. Bego. Tunggu aja, dasar.
Aku gak bakal biarin lu lolos. Untung ada kamu, kalau nggak, kakak. Kak. Tenang aja, udah kuusir dia. Ada aku di sini. Abao. Lu udah gak bego lagi? Waktu aku pingsan tadi. Di mimpi ada cewek cantik yang sembuhin kebodohanku. Cewek cantik ya? Cantiknya kayak aku gak? Masa sih, Kak Sukuan? Kan yang paling cantik sedunia. Jago banget ngomong. Kebodohan lu emang udah sembuh. Bisa dibilang hoki dalam kesialan, kakak malah sengsara. Kakak jadi incaran Zhao Daxiong. Gimana mau hidup tenang kalau gini? Jangan nangis dong. Santai aja, selama dia berani dateng. Dateng sekali, ku hajar sekali. Tapi lu juga gak bisa jagain kakak terus-terusan. Nih, iya juga ya. Gimana kalau lu nikahin kakak aja? Jangan ah. Jangan dong, Kak. Abau, lu jijikan sama kakak ya? Kakak emang pernah cerai. Tapi kakak belum pernah punya anak. Tentu saja tidak, Kak. Kamu lupa waktu aku bodoh dulu, semua orang menindasku. Hanya kamu yang mau melindungiku, jadi aku sama sekali tidak akan. Lalu kenapa kamu tidak mau menerima kakak? Kakak memang sudah bercerai. Tapi kakak tulus padamu. Kalau tidak percaya, coba raba. Abau, kamu tanganmu kenapa panas sekali? Kakak, akhir-akhir ini. Apa sering merasa sakit di dada? Iya, kok kamu tahu? Kakak. Kamu kena kanker payudara. Apa? Jangan nakut-nakuti kakak. Kakak, aku tidak nakut-nakuti. Kamu lupa waktu aku sakit bodoh dulu, aku kan belajar kedokteran. Baru saja tanganku menyentuh dadamu. Aku langsung bisa memastikan. Ini kanker payudara. Ini. Bagaimana ini? Kakak, Abau, apa kakak akan mati? kakak jangan menangis, penyakitmu bisa aku obati. Benarkah? Kamu benar-benar bisa mengobati kakak? Hanya saja, cara pengobatanku agak khusus. Seperti apa khususnya? Perlu. Perlu apa? Aduh, cepat bilang. Jangan main tebak-tebakan sama kakak. Perlu kakak melepas baju, lalu aku. Tentu, aku bisa menutup mata, tetap bisa mengobati. Kukira apa? Tadi kakak sudah bilang. Badan saja bisa kuberikan, apalagi dilihat. Ayo, Abao. Kakak. Maaf. Abao, kakak benar-benar dibuat lelah olehmu. Kamu juga tidak bilang bakal sakit begini. Kakak, ini juga pertama kalinya aku, pertama kali mengobati. Tidak punya pengalaman. Nakal, aku rasa kamu sengaja. Kakak, aku benar-benar tidak sengaja, tadi aku hanya. Lihat, kamu sampai ketakutan. Kakak hanya bercanda. Tapi kakak, penyakitmu belum sembuh total. Perlu 3 kali pijat lagi. Ditambah dengan ramuan herbal. Dan juga harus minum obat. Tapi, Kak, aku nggak punya uang. Gak usah pakai uang, Kak. Kamu lupa. Di belakang gunung kita banyak tumbuhan liar. Aku akan pergi memetiknya sekarang. Lihat, hari sudah hampir gelap. Kamu masuk gunung sekarang bahaya banget. Gak apa-apa, aku gak takut. Dengan warisan Dewa Gunung, masuk gunung buat aku lebih aman daripada pulang ke rumah. Kamu nggak takut, aku yang takut. Sekarang kan jam pulang kerja.
banyak orang. Kalau kamu keluar dari rumahku sekarang, nanti dilihat orang. Bisa-bisa jadi bahan gosip. Kayaknya ada benarnya juga ya. Kak Sukuan. Tunggu, kakak masakin kamu makan. Kakak masak ayam buat kamu biar sehat. Nggak usah, Kak. Ini terlalu merepotkan. Nggak apa-apa, kamu dengerin kakak aja. Pergi ambil kacang panjang di halaman, bantu kakak memetiknya. Baiklah. Bocah bodoh ini. Bener-bener polos banget. Berapa banyak orang di desa Taoyuan yang ngincer tubuhku. Aku nggak suka. Tapi si Bao ini. Sudah kubujuk macam-macam, tetap nggak mau. Bocah nakal. Sekarang aku nggak percaya nggak bisa menaklukkan kamu. Bao, makan. Datang. Kak, masakanmu enak banget. Enak banget. Kalau enak, minum yang banyak. Enak banget. Kak, kenapa kamu gak makan? Kamu makan dulu. Baik. Kak, kepala pusing banget. Badanku kok rasanya panas banget ya. Ada apa ini? Kalau gitu, kakak bantu kamu tidur di kasur dulu. Baik. Panas. Gak tahan. Kalau gitu, kakak tiupin ya. Jangan. Bao, kamu mau kemana? Aku pergi. Mencuci lobak. Anak bodoh ini ternyata cukup sabar. Tapi, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Ayamnya kakak Sukuan makan apa sampai besar begitu? Kok bisa seganas ini? Dulu, tidak pernah merasakan hal seperti ini. Ini tanahku, kamu tidak boleh menyentuhnya. Sayang. Tanamo, waktu ayah membagi warisan dulu. Sudah disepakati, sebelah kiri untukmu. Sebelah kanan, untukku. Jianjun, kamu tidak masuk akal. Beberapa tahun lalu kamu yang mengusulkan ke kakakmu. Kolam ikanmu bocor, mau ditukar, kan? Kakakmu mengiyakan karena rasa persaudaraan. Sekarang kolam sudah kami bangun, ikannya juga sudah besar. Kamu mau ingkar janji, ya? Kalian punya kontrak? Siapa yang bisa membuktikanku menukar denganmu? Kamu. Kamu berani memukulku? Ayah saja tidak pernah memukulku. Ayah, kamu tidak apa-apa? Ayah. Ibu. Ayah, pelan-pelan. Ayah, kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Wei Jianjun, kamu sendiri malas dan rakus. Ikan di kolammu mati sudah cukup. Sekarang malah mau menipu ikan ayahku, kamu benar-benar tidak tahu malu. Dasar sayang. Aku pamamu, bagaimana caramu berbicara seperti itu? Kamu juga tahu aku pamamu? Lalu apakah kamu tahu ayahku adalah kakak kandungmu? Waktu kakek masih hidup, kamu tidak berani seperti ini. Xiao Bao. Penny Kitmo. Tadi aku bermain dan kepalaku terbentur. Sekarang penyakit bodohku sudah sembuh total. Ini benar. Benar. Ayah, ibu, mulai sekarang kalian tidak perlu khawatir lagi padaku. Kalian sudah tua, keluarga ini. Aku yang akan menanggungnya. Langit ada mata. Bohong langit, menurutku kalian yang merebut kolam ikanku. Mengkiri keberan tanggengku. Kamu pantas? Hei, dasar sayang. Kamu berani melawanku ya? Baiklah.
Hari ini aku akan membuatmu benar-benar bodoh di sini. Xiaobao. Tenang Bu, aku menahan tenaga. Kau ini Wei Xiaobao. Kalian tidak hanya merebut kolam ikanku, hari ini malah memukul orang. Baik, sekarang aku akan telepon polisi, biar polisi yang menangkapmu. Jangan telepon polisi. Paman, Xiaobao baru sembuh dari sakit. Dia juga tidak bisa masuk penjara lagi. Tidak telepon polisi juga boleh, tapi serahkan kolam ikannya padaku. Dan karena dia memukulku, kalian harus mengganti rugi. 10.000 yuan untuk biaya pengobatan. Kamu. Itu adalah Tai Sui, menurut ingatan warisan Dewa Gunung. Tai Sui adalah bahan obat yang sangat berharga, sebesar ini. Paling tidak bernilai 100.000 yuan. Jadi kaya. Si manis Wei Jianjun ini benar-benar kehilangan semangka demi biji wijen. Paman, 10.000 yuan ini terlalu banyak. Bisa dikurangi sedikit? Jangan harap. Ya juga. 10.000 yuan memang tidak sedikit. Begini saja, kalian bisa mencicilnya padaku. Tapi harus buat surat hutang. Baik, buat surat hutang, tapi kontrak sertifikat tanah juga harus ditandatangani. Kalau tidak, nanti saat ikan di kolam kami sudah besar. Kamu malah datang mengganggu. Ikan di kolam ini, paling tidak bisa dijual 2-30.000 yuan. Ditambah ganti rugi 10.000 yuan padaku. Cukup untukku bersenang-senang beberapa bulan. Kalau uang sudah habis, tinggal cari cara minta lagi pada mereka. Tidak masalah, tanda tangan saja. Maka kolam ikan di sini jadi milik keluarga kami. Milikmu, milikmu. Ayah ibu, jangan sedih, aku ajak kalian lihat sesuatu yang bagus. Bos MU sudah tanya ke seluruh desa Taoyuan, tetapi belum menemukan apa yang kita cari. Manajer umum Yiping Hai Maju Hijau. Kita berkeliling desa-desa tanpa tujuan seperti ini. Benar-benar bisa menemukan Tai Sui, tidak menemukan pun harus tetap mencari. Zhang Shizhong Belang. Hanya Tai Sui yang bisa menyelamatkan nyawa adikku. Ayo kita berkeliling sekitar. Xiaobao, kamu mau ajak kami lihat apa? Ayah Xiaobao. Apa yang bisa ada di tanah ini? Di tanah? Nggak ada apa-apa. Kayaknya si bodoh ini kambuh lagi penyakit gilanya, mungkin lagi nangkep semut. Wei Jianjun, jangan seneng dulu. Nanti juga kamu yang nangis. 2 hari lagi, gue jual semua ikan di kolam ini. Dapat duit puluhan ribu, masa gue nangis? Dajia, kayaknya penyakit gilamu makin parah deh. Ayah, ibu, lihat ini apa? Apa ini? Lembut banget. Ini apa sih? Bu, jangan mikir yang aneh-aneh. Ini namanya Tai Sui, harganya mahal banget. Tai Shui? Pakmu, kayaknya beneran Tai Sui. Ayo kita lihat. Oke. Apaan sih? Jangan disentuh. Benda jelek. Kayaknya ada yang mau pegang gitu. Ini bisa lebih mahal dari kolam ikanku? Tai Sui ini aku beli. Aku tawarin 200.000. Nona, kamu bercanda? Ayah, benda jelek begini harganya segitu? Nona, jangan tertipu sama si bodoh ini. Pak, kalau Anda merasa tawaranku kurang, aku bisa tambah. Nggak usah, 200.000 udah lebih dari cukup. Tai Sui ini untukmu. Di kartu ini ada 200.000 pas. Passwordnya di belakang kartu. Benda jelek begini ternyata semahal ini? Kalau tahu kolam ikanku ada harta karun begini, siapa yang mau tukar kolam sama dia? Nggak boleh, uang ini punyaku, jangan sampai mereka dapat. Tunggu, kalian nggak boleh ambil uang ini. Kenapa? Tai Sui ini punyaku. Kamu keterlaluan banget, tadi kan udah sepakat. Kolam ikan ini punya kami, karena ini ditemukan di kolam kami. Jelas ini punyaku, hubungannya sama kamu apa? Karena aku yang nemuin, aku udah nemuin kemarin. Cuma belum sempat gali aja. Ada buktinya? Bukti apa? Kamu nemuin semalam? Pokoknya ini punyaku. Kalau masih lancang, nggak aku tanggung. Pergi. Dasar anak kecil, nanti kamu lihat. Uang ini bisa bikin kamu mati sebelum sempat menikmatinya. Nona MU, ini. Luar biasa MU. Tai Sui sebesar ini. Adikmu pasti selamat. HM, Tuan Wei, terima kasih.
Sama-sama Nona MU. Barusan aku dengar kamu butuh Tai Sui ini. Untuk pengobatan. Bisa tahu penyakit apa? Gagal ginjal. Nona MU, maaf terus terang, gagal ginjal. Tai Sui tidak bisa menyembuhkan gagal ginjal. Tai Sui tidak bisa menyembuhkannya. Apa maksudmu? Ini resep dari tabib Sang yang sakti. Kamu cuma petani, ngerti apa? Aku memang petani. Tapi bukan berarti tidak paham pengobatan. Xiao Bao. Gak apa-apa, Bu. Walaupun aku tidak kenal tabib Sang yang sakti itu. Dan tidak tahu atas dasar apa dia memberi resep. Aku hanya ingin mengingatkanmu, Tai Sui tidak bisa obati gagal ginjal. Malah akan memperparah kondisinya. Tuan Wei, bisa bertanggung jawab atas ucapanmu? Tentu, Kalau begitu Tuan Wei, adakah cara untuk selamatkan adikku? ada. Dan aku yakin bisa menyembuhkannya. Baik Tuan Wei, pertemuan pertama ini, aku belum bisa percaya 100%. Aku akan coba dulu resep Sang Sishong. Jika pengobatan gagal, kuharap Tuan Wei bersedia menolong. COMU, dia masih muda dan cuma petani, mana mungkin? Diam. Tuan Wei jika bisa menerima. Ini kartu namaku. Jika kamu benar-benar bisa sembuhkan adikku, aku bersedia bayar 2 juta sebagai imbalan. 2 juta? Cewek ini ternyata kaya banget. Tidak masalah. Baik Tuan Wei, sampai jumpa lagi. Ayo pergi. Xiao Bao, cewek ini bisa keluarkan ratusan juta dengan mudah. Orang seperti ini susah diajak bergaul. Kamu yakin bisa obati penyakit adiknya? Tenang saja. Waktu aku pingsan dulu, kan ada cewek cantik yang sembuhkan kebodohanku. Dia juga ajarkan aku banyak sekali ilmu pengobatan ajaib. Beneran? Tentu, lebih pasti dari jarum. Cepat pulang yuk, besok pagi kita harus awal. Aku masih harus cari obat untuk kakak Sukuan. Xiao Bao, meski Sukuan sudah bercerai, saat kamu sakit, dia tidak pernah mengeluh. Ibu, jangan berpikir macam-macam. Aku hanya ingin mencari obat untuk kakak Sukuan. Ibu hanya berharap bisa segera menggendong cucu. Ibu, kamu ini... Ayo kita pergi. Wei Jianjun, dasar Wei Jianjun. Kamu ingin dapat untung tanpa kerja, menipu ikan orang tuaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Sekarang, apalagi yang bisa kamu jual? Ingin menipuku? Jangan mimpi. Kampung halamanku ada di sini. Kakak ipar. Kamu kenapa? Tidak. Tidak apa-apa. Pasti kakak Ergo mabuk lagi, kan? Ergo ini biasanya tidak ada masalah. Tapi kalau mabuk langsung memukulmu. Dia tidak pernah peduli apapun. Semua urusan di rumah dan luar rumah kamu yang urus. Apalagi yang tidak dia sukai? Xiao Bao, jangan bicara lagi. Ini nasib buruk kakak. Kakak, ini bukan nasib buruk, tapi kebodohan. Aku beritahu kamu, kalau kakak Ergo memukulmu lagi. Pergi laporkan dia ke kota, biar dia masuk penjara beberapa hari. Lihat dia masih berani memukulmu atau tidak. Kakak, lab dulu. Kakak, ini urusan rumah tanggamu, aku tidak pantas ikut campur. Aku pergi dulu. Tunggu. Xiao Bao, kamu bisa bantu kakak? Bantu apa, kakak? Katakan saja. Pipa air di rumah kakak rusak. Bisa bantu memperbaikinya? Kakak, kamu tahu sifat kakak Ergo. Dia marah kalau melihat kamu berbicara dengan pria lain. Dia pasti marah. Bagaimana kalau dia tahu? Aku ini... Kakak Ergo mabuk, tidur di rumah. Tolong bantu kakak. Kalau tidak, saat kakak Ergo bangun dan lihat pipa belum diperbaiki, dia pasti akan memukulku lagi. Kamu, aku, dia. Ayo. Pipa ini sudah rusak lama. Ergo juga tidak memperbaikinya. Aku bantu lihat. Kakak ipar, ini sepertinya sekrupnya kendor. Kamu punya kunci Inggris? Aku akan mengencangkannya untukmu. Ada, tunggu sebentar.
Ini sangat menakutkan. Mungkin aku harus segera pergi. Tidak boleh, Xiao Bao, kamu tidak boleh pergi. Kalau kakak Ergo bangun dan pipanya belum perbaiki, dia pasti akan memarahiku. Tolong aku. Baiklah. Aku akan cepat memperbaikinya. Xiao Bao sangat tampan. Andai aku punya pria seperti itu. Pintar dan handal. Sudah selesai. Coba buka kerannya. Kakak ipar. Kakak ipar, kamu tidak apa-apa? Aku? Tidak apa-apa. Kakak ipar, mungkin kamu bisa ganti baju dulu. Baik, tunggu sebentar ya. Channing. Mana orangnya? Sial, kakak Ergo sudah bangun. Karen Jangmu. Ergo, kamu sudah bangun. Sayang, kamu ngapain di halaman? Aku sedang memperbaiki pipa, sampai basah kuyup. Memperbaiki pipa? Benarkah? Tentu saja, mungkin kamu bisa tidur lagi di dalam. Jangan sampai kamu basah lagi. Bangun, tidur apa lagi? Aku tadi mendengar. Ada suara pria di halaman. Kamu menyembunyikan pria ya? Sial-sial, kalau sampai kakak Ergo tahu. Aku tidak bisa membersihkan namaku. Apa yang kamu omongkan? Tidak ada pria di halaman. Ini apa? Barang siapa ini? Ini aku temukan di jalan. Temyukin? Wang Ergo, kamu mau apa sebenarnya? Berani sekali kamu. Kalau kamu terus mencurigai aku seperti ini, aku tidak akan memberimu anak laki-laki. Bagaimana bisa tidak punya anak laki-laki? Harus punya. Tapi kamu selalu menuduhku selingkuh. Aku kan sedang mabuk. Ayo kita masuk dan buat anak laki-laki. Ini siang bolong, kalau dilihat orang kan malu. Siang hari takut apa? Ini kan rumahku sendiri. Dasar tidak sabar, ayo masuk ke dalam. Iya, masuk saja. Di taman kecil, gali-gali-gali. Warisan Dewa Gunung ini benar-benar bagus. Bisa langsung mendeteksi lokasi tanaman obat. Ini rejeki nomplok. Tolong! Wen Shuang-er. Kakak Bao, tolong aku. Shuang-er, kamu kenapa? Tunggu sebentar.
Kamu digigit ular? Ini sepertinya gigitan ular belang. Terus gimana? Aku punya obat penawar bisa ular. Tapi bukan untuk ular belang. Jadi, mungkin aku harus menyedot racunnya dulu. Ya sudah, sedot saja. Darurat, kamu mau menolongku. Aku paham. Baik. Aku mulai ya. Sakit. Shuang Er, tahan dulu ya. Ayah. Gak apa, air liur bisa netralisir racun. Sudah Shuang Er, seharusnya sudah aman. Terima kasih Kakak Bao. Ayo, aku antar kamu pulang. Aku tidak mau pulang. Kenapa? Kamu kenapa sih? Orang tuaku mau menikahkanku dengan Lau Nikyu. Aku tidak mau, tapi mereka maksa dan mau mengikatku untuk dikirim ke sana. Apa? Lau Nikyu? Orang tua itu sudah 40-an, kamu baru 20-an. Apa yang dipikirkan orang tuamu? Kakakku mau menikahi adiknya, Lau Nikyu tidak minta mas kawin. Mereka maksa aku tukar guling. Lau Nikyu ini benar-benar tua makan muda. Orang tuamu ini seperti mendorongmu ke lubang api. Terus kamu mau gimana? Awalnya aku mau kerja di kota. Biar orang tuaku tidak bisa menemukanku, tapi sekarang digigit ular. Untuk sementara tidak bisa ke kota. Kakak Bao, boleh aku tinggal di rumahmu? Ah, ini kurang tepat deh. Terus gimana? Kalau kamu tidak mengizinkanku, aku benar-benar tidak punya tempat tinggal. Aku mungkin akan mati di Gunung Taoyuan ini. Jangan menangis dulu. Baiklah, aku bisa membawamu pulang ke rumahku. Tapi, aku harus minta izin orang tuaku dulu. Terima kasih, Kak Bao. Paman dan Bibi pasti orang baik. Mereka pasti akan mengerti. Kok sepertinya aku bukan orang baik ya? Kamu juga orang baik. Ayo pergi. Kak Bao, bisa kamu melepan dulu? Oh. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Lihat cuacanya, lebih baik kita cepat pergi. Ayo. Kalau begitu aku gendong saja. Baik. Ayo pergi. Dulu tidak pernah sadar, ternyata Kak Bao sangat kuat. Ayah, ibu, aku pulang. Xiao Bao. Wen Shuang Er, ada apa? Ah, jangan banyak bicara, cepat masuk ke dalam. Cepat masuk. Minumlah air, terima kasih Bibi. Ibu, Shuang Er digigit ular berbisa di gunung. Aku membawanya turun, tinggal di rumah kita beberapa hari. Bocah kurang ajar, ngomong apa sih? Wen Shuang Er ini masih perawan. Bagaimana bisa tinggal di rumah kita? Ayah, Shuang Er. Anak kami ini baru sembuh dari sakitnya, masih belum normal. Jangan tersinggung ya. Paman, Bibi, aku yang meminta Kak Bao membawaku pulang. Wenda Shuang ini benar-benar tidak tahu diri. Untuk menikahkan anaknya, dia sampai menjual anak perempuannya sendiri. Kamu tinggal tenang di sini saja, tinggal di rumah kami. Bibi tidak punya anak perempuan, tinggallah di sini. Anggap saja menemani Bibi sebagai anak perempuan. Terima kasih Bibi. Kamu nanti tinggal di kamar barat. Kamar kamu diberikan untuk Shuang Er. Aku. Tidak usah Bibi, aku tinggal di kamar barat saja. Itu tidak mungkin. Anak perempuan seharusnya tinggal di tempat yang lebih baik. Xiao Bao, cepat. Bersihkan kamar babimu, jangan sampai mengganggu gadis ini. Kamar babi apa? Kamu benar-benar ibuku sendiri. Kamu tidak puas? Puas, sangat puas. Aku harus membereskannya dulu. Kak Bao, tidak usah. Tidak apa-apa, ibu saya benar. Anak perempuan harus tinggal di tempat yang lebih baik. Harus tinggal di tempat yang lebih baik. Aku bilang, niat kecilmu ini sudah terlihat jelas di wajahmu. Ini kan untuk urusan seumur hidup anak kita.
gadis itu cantik kali ini. Akhirnya anak kita dapat kesempatan. Sudahlah kamu mau. Tapi apakah Wen Shuang mau? Apakah orang tuanya mau? Ini harus pelan-pelan. Aku ingatkan kamu. Kalau kamu berani menghalangi, aku akan menghabisi kamu. Shuang Semua barang sudah aku rapikan, selimutnya juga baru. Kamu bisa tidur nyenyak di sini. Kak Bao, lebih baik aku tidur di kamar barat saja. Kalian baik sekali padaku, aku tidak bisa membalasnya. Balas apa lagi? Tidak usah dibalas. Kamu tidak lihat sikap ibuku tadi? Kalau sampai dia tahu kamu tidur di kamar barat, kulitku pasti dikuliti. Ngomong-ngomong, nanti aku pergi ke kota. Ada yang kurang? Aku bisa belikan. Tidak ada. Oh Kak Bao, kamu pergi ke kota. Bisa tolong lihat di mana ada lowongan kerja. Setelah lukaku sembuh, aku akan pergi kerja di kota. Baik, aku akan perhatikan. Ternyata, anak perempuan juga bisa dapat selimut baru. Kalau saja Bibili adalah ibuku. Pak MU, akhirnya Anda kembali. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum aku pergi, Jianping tidur dengan tenang, bukan? Tiba-tiba kambuh lagi. Aku juga tidak tahu kenapa. Jianping tadinya tidur dengan tenang. Tapi tiba-tiba kambuh. Dan sepertinya lebih parah dari sebelumnya. Nona MU, maaf aku bicara terus terang, gagal ginjal. Tai Sui tidak bisa menyembuhkannya. Apakah yang dia katakan benar? Orangnya? Barusan masih di dalam. Jual Rehmania. Mas, Rehmanianya asli tidak? Pasti asli, ini semua liar alami. Rehmania alami, mau beli Bu? Begini mas, aku jujur saja. Suamiku ini 2 tahun terakhir sering tidak bertenaga. Katanya Rehmania ini bisa menguatkan ginjal, benar tidak? Tentu saja. Rehmania saya ini spesial. Sangat berkhasiat, makan 1 suami tidak tahan, makan 2 istri tidak tahan. Makan 3, tebak apa yang terjadi? Kenapa? Kasur ini gak kuat, WKWKWK. Serius? Pasti serius dong. Kalau akar manis ini. Gak ada efek kayak yang aku bilang, kamu bisa cari aku. Aku jamin palsu 1 ganti 10. Oke, aku ambil semuanya, Mbak. Semuanya dibeli? Iya dong, katamu bagus banget. Pasti aku ambil semua. Loh, jangan-jangan kamu bohong? Gak juga sih. Cuma aku mau ingetin aja. Apapun itu, harus secukupnya. Kamu gak bisa cuma mikirin diri sendiri. Gak pedulin suami mati hidup gitu. Dasar anak muda ngomongnya. Bak udah tua. Masa hal kayak gini nggak ngerti? Huhudah aja. Bak ini kerja di bidang kecantikan. Barang-barang ini nggak cuma buat kita sendiri, tapi juga buat pelanggan wanita Mbak, biar mereka balik lagi. Oh ternyata kerja di bidang kecantikan. Pantasan kulitnya. Kayak cewek 18 tahun, WKWKWK. Dasar anak muda. Kamu pinter banget ngomong. Kalau gitu aku lebih tenang. Aku bungkus semuanya ya? Bungkus semuanya. Siap, WKWKWK. Dengan berkah roh gunung, khasiat akar manis ini lebih manjur dari pil kecil. Ada orang bunuh diri. Jianping jangan gegabah. Ada masalah bilang. Mbak bantu selesaikan, oke? Jangan mendekat. Kalau kamu berani mendekat, aku lompat sekarang. Anak muda cantik begini. Masalah apa sih sampai mau mati? Hidup itu indah. Katanya cewek ini kena gagal ginjal. Itu Pak MU. Pak MU. Pak Wei, ini adikku. Tolonglah. Bisa nggak kamu suruh dia turun? Aku mohon. Baik, baik, jangan panik dulu. Aku cari cara. Bisa nggak ya? Pasti bisa, percaya aku. Kamu mau apa? Bak nggak mendekat. Sejak kecil ibu udah meninggal. Bak yang ngurusin kamu sendirian. Kamu nggak mau hidup. Bak juga nggak ada alasan buat hidup. Di jalan menuju alam baka. Bak temani kamu.
Giant pain. Tenang, tidak apa-apa. Giant pain. Tenang, tidak apa-apa. Tuan Wei, bukankah kau bilang bisa menyelamatkan adikku? Tolong selamatkan dia. Tapi ini bukan tempat untuk menyelamatkan orang, kita cari tempat lain. Nak, bahan obat ini aku ambil, uangnya belum kuberikan padamu. Oh, terima kasih. Ini terlalu banyak. Ah, tidak banyak. Nak, tadi kau berani bertindak, aku lihat. Ini hadiah untukmu. Kakak lihat semuanya. Ini hadiah untukmu. Ini, Sudah, ambil saja. Kakak Hua. Ayo pergi. Tuan Wei, bagaimana kondisi adikku? Adikmu sudah tidak bisa diselamatkan. Cepat selamatkan dia. Yu Zong, kau benar-benar percaya padanya. Resep tabib Zhang sudah dicoba. Sama sekali tidak bisa menyelamatkan Jianping. Sekarang selain Tuan Wei, aku tanya padamu. Apa ada cara lain? Apa lagi yang bisa dilakukan? Tapi dia jelas-jelas. Diam. Tuan Wei, aku bilang, asal kau bisa selamatkan adikku. Aku bersedia memberimu 2 juta. Tidak, 3 juta. Yu Zong, ini bukan soal uang. Utamanya, metode pengobatanku adalah pijat terapi, mungkin perlu menyentuh area pinggang dan perutnya. Pijat terapi apa? Kurasa kau hanya ingin mengambil kesempatan. Oke, Muzong. Aku juga ingin yang terbaik untuk Jianping. Keluar. Tuan Wei, maaf sekali. Aku terlalu dimanja. Silakan lakukan pengobatan sepenuhnya. Kami bersedia bekerja sama dalam hal apapun. Baik. Aku tidak tahu apa si petani itu. Memberi Yu Zong mantra apa. Sampai Yu Zong sangat percaya padanya. Tidak bisa. Demi Nona Jianping. Aku harus cepat memberitahu Tabib Zhang. Hello, Tabib Zhang. Kak, Jianping sudah kembali. Cepat! Apa yang membuatmu panik? Makan roti dulu. Ah, jangan makan dulu. Aku baru saja minta ramalan pada seorang master. Master bilang, tahi lalat merah di perut kita disebut tahi lalat kembar. Tidak hanya sensasinya sama, tapi besar kemungkinan di masa depan akan menikah dengan pria yang sama. Jangan ngawur. Bukan ngawur. Katanya master itu sangat akurat. Dan aku sudah bersumpah di masa depan yang pertama. Kalau ada yang menyentuh tahi lalat merahku, aku akan menikah dengannya. Kamu harus lebih hati-hati nanti, carikan aku pria yang baik. Kalau tidak... Pak Mu, lebih baik kamu pergi dulu. Pakmu. Bagaimana kabar Jianping? Dokter Zhang, kenapa kamu datang? Di mana Jianping? Di dalam. Parenti, siapa yang mengizinkanmu mengobati adik Pak Mu? Kamu siapa? Aku Zhang Sisong, Direktur Rumah Sakit Jianghai. Jadi kamu itu dokter gadungan yang menyuruh Pak Mu pakai jamur ajaib untuk mengobati adiknya, ya? Kamu? Apa kamu tidak tahu kamu hampir membunuh adiknya? Omong kosong, ini semua hasil penelitianku selama berhari-hari. Dari buku-buku kuno, mana mungkin membahayakan? Dari mana munculnya penipu seperti kamu ini? Berani-beraninya menipu sampai ke rumah Pak Mu. Dokter Zhang, Bukan maksudku, tapi bagaimana bisa kamu begitu mudah? Percaya penipu ini? Lihat tingkah lakunya. Dia ini mengobati adikmu? Jelas-jelas, dia memanfaatkan alasan pengobatan untuk berbuat mesum. Untung ek member Hoku. Kalau tidak, dia sudah berhasil. Pak Mu, aku hanya ingin yang terbaik untuk Jianping. Kamu sendiri tidak bisa mengobati, malah menghalangi orang lain. Dokter gadungan sepertimu jelas menganggap nyawa orang seperti sampah. Beginikah caramu jadi dokter? Nah, jangan cari sensasi di sini. Resep yang kucari dengan susah payah pasti bisa menyembuhkannya. Baik, kalau kamu begitu yakin, coba periksa denyut nadinya. Lihat apakah denyutnya baik atau buruk. Kira-kira aku takut? Kok denyutnya begitu lemah? Ake, kamu tidak memberinya obat. Sesuai petunjuk? Sudah. Kemarin setelah jamur ajaib datang, aku sendiri yang memasak obat untuk Jianping. Dosis dan takarannya juga persis. Seperti yang kamu minta. Kenapa bisa begini? Mengapa ini terjadi? Dengar, jamur ajaib memang bisa mengobati gagal ginjal, tapi hanya efektif di tahap awal. Adik Pak Mu, sudah tahap akhir, jamur ajaib tidak hanya tidak efektif, tapi juga karena ginjalnya tidak tahan dengan energi kuat jamur itu. Oh begitu, NAK. Tak kusangka di usiamu yang masih muda. Kamu ternyata sangat menguasai pengobatan tradisional Tiongkok. Aku salah paham padamu. Aku juga telah menyakiti Jianping. Jika kamu punya rencana pengobatan, tolong segera bantu dia. Tuan Wei, aku salah.
Tolong selamatkan adik giant pain. Tuan Wei. Baiklah, aku tahu kalian semua hanya ingin menyembuhkan orang. Tapi aku harus segera memulai sekarang. Bisakah kalian minggir sebentar? Baik. Terima kasih, Tuan Wei. Bos MU, kamu baik-baik saja? Bos MU, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bos MU, kalau tidak apa-apa, biar aku periksa. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Ake. Kamu tunggu di sini untuk menjaga Jianding, Tuan Wei. Kabari aku segera setelah pengobatan selesai. Jangan-jangan Wei Xiaobao sengaja? Sensitif sekali. Aku bahkan belum mengeluarkan tenaga. Aneh, aku mendengar suara dari sebelah juga. Halusinasi. Dewa gunung juga bisa halusinasi? Kamu siapa? Jangan bergerak, aku sedang mengobatimu. Mengobati Jia. Dia menyentuh tahi lalat merahku. Master pernah bilang, lawan jenis pertama yang menyentuh tahi lalat merahku adalah calon suamiku. Orang ini meskipun tidak terlalu tampan, tapi cukup bersih dan rapi. Sayang sekali. Jangan buang-buang tenaga. Penyakitku tidak mungkin sembuh. Jangan ngawur, selama aku di sini, tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kamu cukup percaya diri ya? Tentu, kalau tidak percaya, rasakan sendiri. Tubuhmu sudah terasa lebih baik, dan kandung kemih terasa penuh. Wah, benar-benar, sejak aku cuci darah, jarang sekali merasa ingin buang air kecil. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku? Tentu, tapi pengobatan selanjutnya mungkin agak sakit. Kamu harus tahan ya. Asal kamu bisa menyembuhkanku, sakit apapun aku tahan. Bahkan menikah denganmu pun aku mau. Apa? Jangan main-main, ini sedang pengobatan. Baiklah, Eo. Kalau begitu aku lanjutkan. Datang. Tahan ya, nanti bakal sakit sedikit. Aneh, kok masih ada suara halusinasi? Bukan halusinasi. Apa? Kamu bilang apa? Enggak apa-apa. Kakakku yang malang, sekarang mungkin lebih sakit dariku. Aku nggak tahan lagi. Sebentar lagi selesai, tahan lagi ya. Ya sudah. Kamu namanya siapa? Wei Xiaobao, Kamu umur berapa sekarang? 21 tahun. Kamu punya pacar nggak? Ngapain? Kamu ngecek KTP ya? Cuma ngobrol aja kok. Cerita dong. Kamu na pain? Sakit banget. Udah sembuh, ngapain lagi? Beneran? Kalau nggak percaya, kamu turun dan gerak sendiri, rasain. Masih ada yang nggak enak? Beneran deh, sekarang aku merasa badan sangat ringan. Bahkan lebih ringan dari sebelum sakit. Juma. Ini, kok bisa bau banget sih? Racun keluar dari pori-pori, ya pasti bau. Aku mau mandi. Jangan lupa ke toilet dulu. Kamu jangan pergi, kamu udah sembuhin aku. Aku mau berterima kasih sama kamu. Udah selesai akhirnya?
Bos MU. Tuan Wei. Bos MU, kamu kenapa? Badan kamu kok panas banget? Muka juga merah banget. Aku nggak apa-apa. Aku sedikit hipoglikemia. Ngomong-ngomong, ada kemana? Udah nggak apa-apa, sekarang lagi mandi di dalam. Beneran? Iya. Kalau nggak percaya, kamu bisa minta tabib sang. Ngecek nadinya lagi. Ada apa, Tabib Zhang? Mukjizat. Ini benar-benar mukjizat, Bos MU. Adikmu sekarang sudah sembuh total, kondisi fisiknya sekarang kuat seperti kerbau. Bagus sekali, Bos MU. Tuan Wei, pasti ada sedikit kesalahpahaman tadi. Kemampuan pengobatanmu ini, seperti Huatuo yang hidup kembali. Saya sangat mengagumimu. Tidak, jangan sungkan. Tuan Wei, 3 juta di kartu ini adalah biaya pengobatan yang saya janjikan untukmu. 3 juta. Bos MU, 3 juta tidak terlalu banyak. Mengobati adikmu tidak perlu uang sebanyak ini. Kamu menyelamatkan adikku, memberinya kehidupan baru. 3 juta di kartu ini hanyalah tanda terima kasihku. Tolong diterima. Aduh sayang, Teramala. Anggap saja sebagai mas kawinku. Dasar gadis, apa yang kau bicarakan? Kakak, aku tidak ngawur. Lupa, sudah dikatakan oleh ahli. Siapa yang pertama menyentuh tahi lalat merahku, dialah suamiku. Dan ahli juga bilang, kita berdua nanti akan menikah dengan pria yang sama, Jianping. Iya benar, keluarkan 3 juta lagi, mas kawin kita berdua. Langsung berikan ke sayang saja. Maaf, adikku ngomong sembarangan. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Kalau tidak ada urusan lagi. Aku pulang dulu jemur baju. Apa? Kakak, jangan berisik di sini. Berobat malah hampir terjerat sendiri. Bikin kaget. Tuan Wei, tunggu sebentar. Tabib Sang. Ada? Tuan Wei, kemampuan pengobatanmu luar biasa. Jadi aku sengaja datang untuk minta maaf. Tabib Sang, jangan sungkan, tidak perlu seperti ini. Tuan Wei, aku ada permintaan. Silakan. Aku ingin berguru padamu. Tabib Sang, kamu bercanda? Usiamu lebih tua. Bagaimana aku bisa jadi gurumu? Dalam pengobatan tradisional, yang penting kemampuannya. Lihatlah kemampuanmu yang sangat hebat. Aku di hadapanmu seperti murid kecil. Jadi tolong terima aku. Murid Sang Shizhong memberi hormat pada guru. Jangan seperti ini, cepat bangun. Tolong terima aku, guru. Baiklah. Sudah seperti ini, aku tidak enak menolak. Begini saja. Kamu panggil aku guru, aku panggil kamu kakak. Kalau ada penyakit sulit di kemudian hari, kamu datang tanya aku akan jawab satu persatu. Terima kasih, Pak. Tidak masalah. Sudah. Bangunlah, Bang. Halo, Ibu. Ada apa? Xiao Bao, cepat pulang. Orang tua Shuang Er datang ke rumah kita. Mau membawanya pergi. Apa? Ibu, tunggu aku. Aku segera pulang. Maaf, ada urusan darurat. Pak. Wei Jianhua. Anakku mau menikah dengan siapa itu urusannya. Kamu ngapain ikut campur? Betul. Kalian berani menghalangi lagi. Aku lapor kalian menculik orang. Silakan lapor. Justru kalian yang menculik orang. Shuang Er baru 20 tahun lebih. Lau Nikyu sudah 40 tahun lebih. Lumpuh lagi. Kalian tega dorong anak sendiri ke dalam lubang api. Jangan banyak bicara. Anakku, aku yang tentukan dia menikah dengan siapa. Pergi sana. Kalau kalian berani menghalangi lagi, aku tidak akan segan-segan. Mingger. Ayo pergi. Aku tidak mau menikah dengan Lau Nikyu. Ayah, aku mohon. Mohon juga tidak ada gunanya. Kalau tidak menikah dengan Lau Nikyu, kakakmu bagaimana bisa menikah? Ayo pergi. Pulang sekarang. Berhenti. Kakak Bao. Kau berani pulang, Wei Xiao Bao. Kau bawa anakku ke rumahmu, tinggal berhari-hari. Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Betul. Nanti aku periksa Shuang Er. Kalau dia sudah tidak suci, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Wenda Zuang, jangan fitnah orang. Kalau bukan karena kamu memaksa Shuang Er menikah dengan Lau Nikyu, dia tidak akan tinggal di rumah kami selama ini. Anakku, aku yang tentukan dia menikah dengan siapa. Kamu ngapain ikut campur? Hari ini, mati pun. Harus mati di rumah Lau Nikyu. Ayo, pulang dengan aku. Aku tidak mau pergi. Selama aku ada, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Mingger, Xiao Bao. Adieu, lepaskan. Lepaskan. Tanganku sakit sekali. Sakit sekali. Aduh,
Semua orang datang lihat-lihat dong. Wei Xiaobao ini. Dia bukan cuma merebut anakku, dia juga memukuli suamiku. Ayo semua, nilai keadilannya, lihat dia. Dia benar-benar preman desa. Istri, kamu kenapa? Istri, Kakak Bao, ibuku kenapa? Gak apa-apa, dia cuma sementara nggak bisa bicara. pasti ulah kamu. Kamu yang bikin istriku nggak bisa bicara, habis pukul aku. Kamu berani sakiti istriku, aku lawan kamu. Aduh, kakiku sakit. Wei Xiaobao. Apa yang kamu lakukan ke kakiku? Kalian jangan asal tuduh aku. Aku mana punya kemampuan segitu, itu semua. Perbuatan Dewa Gunung Desa Taoyuan, Yang Mulia Dewa Gunung. Dewa Gunung? Betul, aku jujur kasih tahu kalian. Putri kalian Wen Xuanger sudah diangkat jadi anak angkat oleh Yang Mulia Dewa Gunung. Dan aku juga dapat petunjuk dari Yang Mulia Dewa Gunung. Sebagai pelindungnya, jadi aku bawa dia ke rumahku, tinggal beberapa hari. Benar kan? Benar? Omong kosong. Di dunia ini, mana ada Dewa Gunung? Kalau nggak percaya, coba teriak. Jangan nikahkan Xuanger dengan Lao Nikyu. Nanti kakimu nggak bakal sakit lagi. Aku nggak mau teriak. Jangan pikir bisa menakut-nakutiku, aku juga nggak gampang takut. Bisa menakutiku, tahu nggak aku juga bukan orang yang gampang takut. Sakit banget. Aduh. Nggak mau teriak? Ya udah, kakimu biar sakit terus. Sakit banget. Yang Mulia Dewa Gunung, ampuni aku salah. Aku nggak bakal maksa anakku lagi. Nikah sama Lao Nikyu. Aduh. Nggak sakit lagi. Benar-benar sembuh. Beneran nggak sakit lagi. Gimana? Sekarang percaya kan? Xiaobao, anakku beneran diangkat jadi anak angkat. Sama Yang Mulia Dewa Gunung. Masih nggak percaya? Percaya. Kamu juga baca kata-kata yang sama dalam hati. Nanti bisa. Aduh. Bisa bicara lagi? Terima kasih Yang Mulia Dewa Gunung. Sudah, nggak usah berterima kasih lagi ke Yang Mulia Dewa Gunung. Tapi aku harus memperingatkan kalian. Dewa Gunung sangat protektif terhadap anak-anaknya. Kalau kalian berdua masih berani membedakan anak laki-laki dan perempuan, dan mengganggu Xuanger, Dewa Gunung mungkin akan memberikan hukuman. Bisa jadi dia akan membawa kalian berdua ke bawah. Tidak berani lagi. Tidak berani. Xuanger, pulanglah dengan ibu. Ibu tidak akan menikahkanmu dengan Lao Nikyu lagi. Baikkah, Kak Bao? Tidak apa-apa, pulanglah dengan mereka. Nanti, kalau mereka berdua berani mengganggumu lagi, beritahu aku. Aku akan membantumu menghajar mereka. Ayah, ibu, kalian pulang dulu. Aku akan pulang sebentar lagi. Xiaobao. Apakah Xuanger benar-benar anak angkat Dewa Gunung? Tidak, Bu. Aku hanya menipu Wen Dakuang dan temannya. Kenapa ibu juga percaya? Aduh, aku hampir mati ketakutan. Kukira Dewa Gunung benar-benar muncul. Mana ada hal seperti itu? Sayang, MU Jianping. sayang, Sudah. Kok kamu bisa datang? Di mana kakakmu? aku rindu padamu. Aku kabur diam-diam dari kakakku. Dia tidak tahu, Xiaobao. Gadis ini siapa? Kak Bao, sayang, dia siapa? Kamu siapa? Oh, biar aku perkenalkan. Dia namanya Wen Xuanger. Dia namanya MU Jianping. Apa hubungan kedua gadis ini? Jangan-jangan mereka berdua suka sama anak kita. Xiaobao? Jangan bercanda. Anak kita Xiaobao seperti apa? Masih tidak tahu? Dia mana mungkin bisa membuat dua gadis cantik seperti ini suka padanya. Lalu ini bagaimana? Tanya saja. Kamu. Dasar bodoh. Tidak bisa melihat situasi. Aku beritahu, kalau kamu merusak kebahagiaan anak kita, aku tidak akan berhenti. Ayo, cepat masuk ke dalam. Kalian sudah lihat cukup belum? Belum. Aduh, sayang, aku tidak lihat dia lagi. Ajak aku main ke desa, ya? Tidak bisa. Kak Bao sudah janji ikut aku ke kota. Tidak bisa ke desa. Ke kota, ke desa, ke kota, ke desa, ke kota. Aduh, aku nggak mau pergi kemana-mana. Kalian semua pulang saja. Nggak pulang. Aku susah payah kabur, aku nggak mau pulang.
Aku baru bilang ke ibuku, mau nginap beberapa hari di rumahmu. Apa? Dia mau nginap di rumahmu? Aku juga mau nginap di rumahmu. Nggak boleh. Aku juga mau nginap sama Bao. Nggak boleh. Bao, Kalian gak boleh nginap. Bao. Pink Air. Jangan nangis dong. Bibi, kakak Bao lagi nakalin aku nih. Dasar anak nakal. Lagi enak-enaknya. Nakalin Shuang Er kita buat apa? Loh, Nona Emu ini kok sampai kamu buat nangis juga? Ini ulahmu. Bu, yang ibu lihat belum tentu seperti yang ibu kira. Apa sih yang kamu omongin? Shuang Er, udah jangan nangis. Nona Emu juga jangan nangis. Dengar nggak? Tante, Bao marahin aku. Dia juga nggak mau aku nginap di sini. Boleh nginap. Siapa bilang nggak boleh? Kamu dan Shuang Er boleh nginap. Mau nginap berapa lama juga boleh. Tante. Bu, kita punya kamar sebanyak apa buat mereka nginap? Kamar barat itu dikosongin, biar Nona Emu tinggal di situ. Lah aku tinggal di mana dong? Kamu kan udah gede, tinggal di mana aja bisa. Pakai 2-3 papan. Tidur di ruang tamu juga bisa. Duh bu, beneran dia ibu kandungku. Ya udah, aku beres-beres dulu. Bao, nggak usah beres-beres. Kamu ikut aku. Tinggal di kamar barat aja. Hah? Apa? Pink Air, jangan main-main deh. Aku nggak main-main. Nyawaku aja kamu yang selamatin. Lagi pula aku udah sumpah, seumur hidupku. Nggak mau nikah sama siapapun kecuali kamu. Aku pasti jadi milikmu. Aduh Pink Air, jangan ganggu aku deh. Kalau sampai kakakmu tahu, aku bisa digebukin sampai babak belur. Nggak kok, kakakku juga mau nikah sama kamu. Apa? Bibi, lihat tuh kakak Bao suka main mata sama siapa aja. Aku. Xiao Bao, kamu jujur sama ibu, Nona Emu ini. Gimana ceritanya sampai ada di sini? Sama kakaknya itu gimana ceritanya? Kakaknya namanya MU Fangi. Direktur MU yang beli jamur ajaib kita. Tapi jamur ajaib itu nggak bisa menyembuhkannya. Aku yang sembuhin dia. Jadi, Kenapa kedua saudara perempuan Emu ini ingin menikah denganmu? aku juga tidak tahu, Bu. Jangan tanya terlalu banyak dulu. Bagaimana kalau ibu usir mereka dulu? Awalnya ibu pikir, karena kedua gadis ini menyukaimu. Ibu ingin memilih salah satu dari mereka untuk jadi istri kamu. Tapi sekarang muncul lagi satu. Tidak. Ada 4, termasuk Sukuan. Ibu sudah tidak bisa membantu. Ibu tidak bisa tinggal diam. Mereka berdua kan ibu yang tinggalkan. 2 orang ibu masih bisa membantumu. Sekarang 4 orang, kamu selesaikan sendiri saja. Bu, Aku potong semangka untuk kalian. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Bibi. Sayang, kakak Bao. Anakmu ini benar-benar hebat. Kenapa iri? Apa yang kamu bicarakan? Itu anakku, kenapa aku harus iri? Wei Jiankuo, aku peringatkan kamu. Kalau kamu seperti anak kita yang suka menggoda wanita, aku tidak akan memaafkanmu. Aduh, sakit, aku tahu. Nah, baru benar. wanita memang merepotkan, tapi lucu juga ya. Kakak Sukuan, aku datang. Abao. Masuklah. Kak, kenapa kamu memanggilku saat mandi? Bodoh, kamu masih malu? Bagian mana dari kakak yang belum kamu lihat? Itu berbeda. Cepat pakai baju dulu. Dasar. Baiklah, kamu keluar dulu. Kakak mandi dulu baru menjamu kamu. Waktu itu sudah kasih si bodoh ini obat kuat. Tapi masih tidak berhasil. Kali ini harus lebih giat. Aduh, Ada apa, Kakak Sukuan? Abao, kakak jatuh. Kakinya kayaknya bengkak. Parah tidak? Cukup parah. Aduh, kayaknya sampai berdarah. Lalu gimana? Abao, bagaimana kalau kamu gendong kakak? Ini kurang tepat deh. Dasar bodoh. Aduh. Abao, apa kakak mau mati? Jangan bicara seperti itu, Kak. Baiklah, baiklah. Aku sekarang datang untuk menyelamatkanmu. Aduh. Aku datang, Kak.
Aduh, Kamu pakai baju dulu, aku ambilkan air untukmu. Nanti aku obati kamu lagi. Kak Sukuan, kakimu mana yang terluka? ini, aduh yang ini. Cepat periksa untukku. Sama sekali tidak bisa digerakkan. Aku periksa untukmu. Kak, kakimu tidak merah atau bengkak, seharusnya tidak apa-apa. Tapi aku benar-benar sakit. Abao, apa ini luka dalam? Bolehkah kamu memijatnya untukku? Ah, seharusnya tidak mungkin. Kak Sukuan ini sengaja menggodaku lagi. Kali ini, aku akan membuatmu tahu betapa hebatnya aku. Kak Sukuan, tahan ya, ini akan sakit. Aduh, aduh, aduh. Sakit. Lembut-lembut. Baik. Aku akan lembut. Hahaha. Aduh Abao, kamu ngapain? Lepaskan aku. Kakak, bukankah kamu yang minta aku lembut? Ini sudah sangat lembut. Kakak minta lembut, bukan berarti menggelitiku. Hahaha. Abao, lepaskan aku cepat. Kakak, tidak bisa. Kamu kan luka dalam. Kalau tidak diobati dengan baik, nanti kakimu tidak bisa jalan. Kakak salah. Kakak tidak akan bohong lagi padamu, ya? Maafkan kakak. Kakak, ini belum sembuh loh. Ah, Kak Sukuan maaf, aku tidak sengaja. Aku, Abao. Kakak jelek. tidak jelek. Lalu kenapa setiap lihat kakak, kamu seperti lihat harimau betina? Perasaan kakak padamu, kamu tahu. Kak Sukuan, aku. Ah, Kak Sukuan tidak boleh, kita tidak boleh begini. Abao, kamu takut kakak merepotkanmu? Tidak, bukan begitu Kak. Aku hanya merasa, kita tidak punya status, tidak baik. Abao, kakak sudah bilang, kakak tidak butuh status. Jika suatu hari kamu bosan, kakak tidak akan merepotkanmu. Kakak hanya ingin jadi pasangan tanpa ikatan. Kak, kenapa harus seperti ini? Kamu tidak mengerti perasaan kakak. Sudah 2 tahun lalu kakak berikan hatiku padamu. Sebagai seorang wanita, untuk menghindari mantan suami. Kakak tinggal di desa Taoyuan, tidak punya sanak saudara, tidak ada yang menolong. Hanya kamu yang membantuku tanpa pamrih. Kakak tidak bisa membalas. Hanya tubuhku yang masih bersih ini. Abao, ambil kakak, biar kakak membuatmu merasakan kebahagiaan menjadi pria sejati. Kak Sukuan. Buka pintu. HM siapa? Fenggen, Mantan suamimu? Dia kok bisa datang? pasti mau minta uang lagi. Dia sering datang minta uang? Iya, Mana orangnya? Tunggu, aku yang usir dia. jangan. Fenggen itu bajingan. Kalau kau keluar sekarang, dia pasti nggak mau pergi. Nanti bisa-bisa dia ngomong sembarangan. Nyebar fitnah. Gak apa-apa Kak, aku gak takut. Nggak boleh. Nanti reputasimu rusak karena ini. Bisa-bisa kau susah cari istri, dosa kakak besar nanti. Kau tunggu di sini, aku ambil uang buat usir dia. Sukuan, keluar kau. Fenggen, teriak-teriak apa? Buru-buru mau mati? Lama banget sih, ngapain aja? Jangan-jangan main serong lagi sama gigolo? Mulutmu itu sumber najis. Kau itu perempuan jalang. Aku suamimu. Gini kelakuannya suami? Bohong. Aku udah cerai sama lo. Cepat bilang, mau apa lagi? Aku lagi butuh uang, kasih sedikit. Mau berapa? Nggak banyak, 300 cukup. Udah, nggak usah hitung. Ambil uangnya terus pergi. Aneh, biasanya susah banget minta uang. Kok sekarang gampang banget? Tunggu dulu. Fenggen, uangnya udah kuberi, mau apa lagi? Sukuan, orang lain mungkin nggak kenal kamu. Tapi aku tahu betul, kamu nggak pernah segampang ini ngasih uang. Jangan-jangan ada laki-laki di dalam? Fenggen, dasar brengsek. Pergi sana.
Nah, ternyata benar ada laki-laki di dalam. Aku mau lihat siapa beraninya main-main dengan istriku. Wei si tolol, ternyata kau. Kak Sukuan, kau baik-baik saja? Aku nggak apa-apa Abao. Cepat pergi. Santai, jangan takut. Pergi? Mana mungkin dia bisa pergi? Dasar tolol berani ganggu istriku. Hari ini kubunuh kau. Aduh, aduh. Bangsat kau berani memukulku. Kau berani melakukan Kak Sukuan seperti ini. Aku memukulmu sudah ringan. Menyerah tidak? Menyerah tidak? Abao. Aduh, jangan pukul lagi. Kalau dipukul lagi bisa mati. Kalau berani mengganggu Kak Sukuan lagi, aku akan memukulmu setiap ketemu. Pergi. Wei Xiaobao, kau tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Ini salahmu, kau yang berebut Abao denganku. Sekarang lihat akibatnya. Kau yang membuatnya kabur, salahmu, kau yang mulai menggoda. Kau yang membuat Kak Bao kabur. Salahmu, memang salahmu. Kau tunggu saja. Aku akan menendangmu sampai mati. Kak Bao, Abao, lebih baik kau pergi mengungsi beberapa hari. Aku kenal Feng Gen, dia orang yang pendendam. Kau sudah memukulnya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Tidak apa-apa Kak Sukuan, aku akan menghindarinya. Kalau dia berani datang lagi, aku akan pukul sampai ibunya tidak mengenalinya. Bukan hanya Feng Gen. Dia punya bos bernama Luo Sanpao. Orang ini lebih kejam, kau tidak bisa melawan mereka. San Pao atau si Pao datang pun tetap kupukul. Kak Bao, sayang. Kak Bao. Sayang, Bagaimana kalian berdua bisa menemukan tempat ini? tadi ada orang yang memakimu di luar, baru kami tahu kau di sini. Feng Gen ini sebelum pergi masih membuat masalah. Iya, kalian berdua kan ingin tinggal di rumahku. Ayo masuk dulu. Kak Bao, kau tidak pulang? Oh, rumahku sekarang tidak muat. Aku tinggal di rumah Kak Sukuan. Sementara saja. Tidak boleh. Di mana kau tinggal, di situ aku tinggal. Suruh dia pulang, kalau pulang juga kau yang pulang. Kau tidak kenal Kak Sukuan. Kenapa dia bisa tinggal di rumahnya? Urusanmu apa? Aku mau tinggal ya tinggal. Sudah, kalian sudah bertengkar cukup? Kalian bertiga tidak boleh tinggal di rumahku, pergi semua. Pergi Kak, pergi, kau juga cepat pergi. Pergi semua, Kak Sukuan aku. Kak Sukuan bukakan pintunya. Abao. Bukan Kak tidak mau menahanmu. Tapi Feng Gen ini orang yang pendendam. Kak tidak ingin mencelakanmu. Aku nggak takut sama Feng Gen. Buka pintunya. Kak Bao, Feng Gen itu siapa sih? Kak Sukuan kenapa? Itu tadi orang yang ngomel-ngomel ke aku. Dia mantan suami Kak Sukuan. Dia datang cari masalah sama Kak Sukuan. Udah aku gebukin tadi. Kak Sukuan, takut dia balik cari masalah ke aku. Nama Feng Gen kok kayak familiar ya? Loh, kamu kenal? Kayaknya enggak, tapi kalau dia preman. Aku nggak takut sama dia. Jangan nibul deh. Beneran. Preman-preman di kota itu semua teman aku. Nggak percaya? Aku telepon mereka sekarang biar datang bantu kamu. Beneran gak nih? Beneran. Hari ini, mau telepon siapa juga nggak bakal ngaruh. Aku mau cabut nyawanya. Wei si tolol. Kamu hebat juga ya. Nggak cuma merebut istri gue, sekarang bawa 2 cewek lagi. Enak banget hidup lo. Feng Gen, salah orang itu ada yang tanggung. Kalau ada masalah sama aku aja, jangan libatkan orang yang nggak bersalah. Dia mantan istrimu ya? Pao Ye. Nggak heran udah cerai 3 tahun masih nggak bisa move on. Cewek itu emang cantik banget sih. Wah, lumayan cantik juga tuh. Udah ah Pao Ge, langsung aja gebukin. Abis kita habisin si Wei tolol, nanti kita bawa kabur ketiga cewek ini, buat hiburan. Hiburan apaan? Dasar Pao Ye bayangan. Berani-beraninya mengincar Kak Ping. Nggak takut mati ya? Kak Ping. Dia itu bos besar di Kabupaten Jianghai. Mu Jian Ping, Kak Ping. Kak Ping. Keren banget, Kak Ping. Ah, aku MAH bukan siapa-siapa. Cuma kebetulan 2 tahun lalu, aku pernah nolong bos mereka, Wu Yinglong. Terus Wu Yinglong ngangkat aku jadi adiknya. Ya udah, rumor pun menyebar. Jangan asal ngomong, aku bukan bos besar apa-apa. Iya benar, Kak Ping bukan bos besar.
Sini, sini. Kak Ping itu manis banget, ngerti nggak? Ayah. Kak Ping, kok ada waktu main ke desa? Urusan gue dong. Xiao Pao Pao, kamu berani juga ya? Baru beberapa hari nggak ketemu, udah berani nakal-nakal gini. Kelly Hayden, aku harus bicara dengan bos kalian, Wing Long. Baik-baik. Jangan, Jie Ping, ini salah paham semua. Semua salah Feng Dian si bajingan itu, dia yang menipuku. Beneran. Lebih benar dari ujung jarum, kamu masih berdiri bodoh di sini ngapain? Cepat minta maaf sama Jie Ping. Jie Ping, maafkan aku tahu salah. Bukan kamu, kamu kan nggak ganggu aku. Ngapain minta maaf sama aku? Wei, bukan, Kak Bao, iye Bao. Aku tahu salah, aku nggak berani lagi nanti. Aku mohon, lepaskan aku, maafkan aku. Waktu biasa ganggu Jie Sukuan. Sekarang ketemu yang lebih kuat, baru tahu salah, udah telat. Suwan, kamu. Lihat kita kan pernah jadi suami istri. Bantu aku minta ampun sama Kak Bao dong. Masih berani macam-macam. Abao, kali ini maafkan dia aja. Ji Sukuan, aku tahu kamu baik hati. Tapi orang kayak dia, kalau nggak diajarin baik-baik, dia nggak bakal kapok. Nggak dengar apa cowokku bilang. Ajarin dia baik-baik. Si bocah ini. Bukan cowokmu. Ayah. Wei Xiao Bao, kauku. Cocok banget. Iya, pulang kasih tahu teman-temanmu. Lain kali ketemu cowokku, sopan-sopan ya, dengar nggak? Jengga, sobat. Bukan Kak Bao, kita pergi dulu. Ya, pergi sana. Cepat pergi sana. Kak Bao. Oh Shuang Er, drama udah selesai. Aku nggak main drama. Aku bilangkan kamu cowokku. Sekarang dan selamanya, Kak Bao aja belum ngaku. Kamu sendiri udah ngapain? Kamu Irija, kamu. Enyu Jenping, aku kasih tahu. Preman-preman itu takut sama kamu. Jangan kira kamu hebat. Aku nggak takut sama kamu, emang? Ping Er, jangan nakut-nakutin Shuang Er. Dia penakut. Halo Ake, ada apa? Muzong kecelakaan kari kamu. Apa? Baik Ake, jangan panik. Aku pulang sekarang. Sayang, kakak aku kecelakaan. Jangan panik, gimana? Parah nggak? Aku tidak tahu, bisakah kamu mengantarku pulang? Baiklah, aku akan mengantarmu pulang sekarang. Kakak. Sudah kembali, Tuan Wei juga datang. Kakak, bagaimana kabarmu? Peraka? Kakak. Maaf, ini semua karena aku tidak mendengarkanmu. Ping Er, jangan menangis dulu, biar aku lihat. Benar, sayang, dia adalah ahli pengobatan, dia pasti bisa menyembuhkanmu. Patah tulang selangkah, ini bisa disembuhkan? Tentu saja, biar aku lihat dulu. Siapa yang bilang ini tidak bisa? Seorang dokter bernama Zeng. Benarkah? Bukankah aku patah tulang selangkah? Tidak, paling hanya retak tulang saja. Retak tulang? Kalau begitu, COMU tidak perlu operasi? Benar, operasi termasuk perawatan berlebihan. Sebenarnya, cukup dengan pijat saja sudah sembuh. Sialan. Dokter Zeng itu bagaimana sih memeriksa? Retak tulang dan patah tulang saja tidak bisa bedakan kalau sampai di meja operasi. Kamu tidak perlu menderita sia-sia. Kalau begitu, sayang, cepat pijat kakakku. Proses pengobatanku mungkin akan sedikit sakit. Tahan saja, tidak apa-apa. Sakit lebih baik daripada operasi. Kalian sedang apa? Wei Xiaobao. Zeng Roro. Kenapa? Kainat. Wei Xiaobao, kamu pikir kamu siapa? Anak desa miskin. Aku hanya bermain-main denganmu saja. Tak kira kamu serius. Wei Xiaobao ya? Tanda tangani ini, lepaskan hak khusus rumah sakit Jianghai. Nanti aku tidak akan mengganggumu lagi. Kalau tidak, aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Jangan mimpi. Masih tidak mau menyerah? Pukul dia.
Boleh atau tidak? Wei Xiaobao, kamu mau apa? Ada hubungannya denganmu? Kalian Kino? Dia si bodoh ini pantas aku kenal? Zeng Roro, sudah lama tidak bertemu. Kamu tidak hanya tidak berkembang dalam ilmu pengobatan. Sekarang mulutmu juga begitu bau, sikat gigilah dulu. Wei Xiaobao, berani-beraninya kamu memakiku. Memaki kamu kenapa? Salah memaki? 3 tahun lalu kamu tidak belajar apa-apa sudah cukup buruk. Merebut kuota rekrutmen khususku, kamu bahkan bersekongkol dengan pria lain. Memukulku sampai jadi idiot. Apa? Bao Bao, dia ternyata begitu jahat. Wei Xiaobao, jangan asal tuduh. Kamu punya bukti? Bekas luka di kepalaku adalah buktinya. Zeng Roro, sekarang aku sudah sembuh. Hutang antara kita akan kuhitung satu persatu. Wei Xiaobao, jangan kira aku takut padamu. Aku belum menghitung denganmu apa yang kamu lakukan tadi. Kamu punya sertifikat praktek. Berani-beraninya mengobati pasienku sembarangan. Aku beritahu kamu, kamu sedang dalam masalah. Aku akan panggil satpam untuk menangkapmu. Sapham, Sapham. Teriak lebih keras lagi. Lebih baik panggil direktur rumah sakitmu juga. Biarkan dia melihat dengan jelas dokter bodoh yang bisa mengubah retak tulang jadi patah tulang. Bagaimana bisa direkrut ke rumah sakit Jianghai? Salah diagnosa memang. Kakakku jelas-jelas retak tulang. Tapi kamu menulis di rekam medis patah tulang. Bahkan ingin mengoperasi kakakku, kalau bukan karena Bao Bao menemukan tepat waktu. Kakakku akan celaka karena kamu. Tidak mungkin dia jelas-jelas patah tulang, mana mungkin retak tulang. Aku bilang dia begitu ya begitu. Siapa yang memanggil satpam? Orang ini tidak punya sertifikat praktek. Bahkan sembarangan memeriksa pasienku, dia mengganggu ketertiban medis. Cepat tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Bocah berani-beraninya berbuat onar di rumah sakit, ikut kami. Aku lihat siapa yang berani menyentuhku, kalian tahu siapa aku. Zaman apalagi ada orang sepertimu. Keluar Shok Yogon. Kamu tahu siapa Dr. Zeng? Pacarnya adalah Tuan Wu, kalau membuatnya marah. Dewa Langit datang pun tidak bisa menolong. Mencerti? Benarkah? Kalau begitu aku akan tanya direktur kalian. Apakah masih ada hukum di sini? Membiarkan dokter bodoh yang salah diagnosa. Malahan mau mengusir kami pasien dan keluarga pasien. Sungguh lucu. Dr. Zeng, dia benar-benar kenal direktur. Zhang Zizong. Pengadaan obat tradisional tahun ini, direktur masih hanya dari Chengliang Pharmaceutical. Dan sebotol obat, 2 perusahaan ikut tender, besok ada rapat tender. Yang harganya lebih murah, itu yang dipilih. Sherfu, kok ada waktu nelpon aku? Kak Zhang. Rumah sakitmu semakin profesional, aku mau jenguk dia. Dokter di sini malah mau mengusir kami. Apa? Siapa yang berani? Kamu datang sendiri, lihat aja. Siapa sih brengsek yang berani begini? Dr. Zeng, dia kenal dekan, gimana ini? Dia bilang kenal dekan, kamu pikir dekan itu sayur? Semua orang bisa kenal? Jema, cuma petani dari desa, kalau dia kenal dekan. Aku juga kenal kepala dinas kesehatan. Petani apaan? Kalau bukan Dr. Zeng yang bilang. Aku bisa ketakutan, bocah. Bohongmu ketahuan sama Dr. Zeng. Kamu mau ikut kami baik-baik, atau aku patahin kakimu. Lalu diseret, HMPH. Apa-apa Kombero? Pukul temanku, aku bunuh lu. Parenti. Dekan. Kok dekan datang? Jangan-jangan dia beneran kenal Wei Xiaobao. Nggak mungkin, pasti kebetulan. Wei Xiaobao cuma petani. Dia nggak mungkin kenal dekan itu. Dia nggak punya izin praktek, sembarangan periksa pasienku. Bilang aku salah diagnosa. Aku terpaksa, baru suruh satpam usir dia. Omong kosong, sebelum datang aku udah lihat hasil röntgen Nyonya MU. Cuma retak tulang, nggak sampai patah. Jelas-jelas kamu salah diagnosa. Dan rumah sakit mempekerjakan kalian untuk jaga keamanan. Bukan buat berantem, Tuan Wei orang penting. Dia jenius pengobatan tradisional yang langka. Kalau dia cedera, 100 kalian pun nggak bisa ganti. Dekan, Daiem. Mulai hari ini kamu dipecat. Dekan, aku punya tanggungan keluarga. Pergi. Kalau nggak pergi, aku panggil orang usir kalian. Sherfu, apa-apa kon? Bukan,
Dekan Zhang, kamu. Kelihatannya umurmu lebih tua dari Bao Bao. Kenapa manggil Bao Bao Shifu? Soal pengobatan, yang lebih ahli duluan, ini. Dia yang sembuhin penyakitmu waktu itu. Kemampuan pengobatan Tuan Wei bikin aku kagum banget, jadi aku jadi muridnya. Shifu juga udah setuju. Begitu ya, sayang? Aku juga nggak mau, tapi lihat dia begitu tulus. Aku juga nggak enak nolak, tapi kita berdua, urusannya beda ya. Dia manggil aku Shifu, aku manggil dia kakak. Oh gitu, berarti nanti. Din Zhang harus manggil aku dan kakak. Shenyang Dong. Giant Pain. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak ngomong sembarangan. Udah, mulut kecil. Masa sih? Dia mana mungkin Shifunya Din? Zeng Roro, kamu masih diam aja. Cepetan minta maaf ke Tuan Wei. Nggak usah minta maaf. Zeng Roro ada urusan ini. Nggak sesederhana itu. Apa? Ada urusan ini? Kamu berani-beraninya pakai nama orang. Quota Tuan Wei. Bukan gitu, Din. Tengok penjelasanku. Udah, jangan ngomong sama aku kasih tahu. Sekarang kamu dipecat, urusan ini akan kuselidiki tuntas. Kalau tuduhanmu terbukti, aku sendiri yang telepon polisi. Din, aku mohon. Xiao Bao, aku mohon, ingat kita. Pernah pacaran, jangan biarkan Din. Telepon polisi, ya? Udah tahu sekarang, ngapain dari dulu? Ini semua, kamu yang cari. Betul, emang kamu yang cari. Aku lapor. Asal kamu nggak telepon polisi, aku bisa lapor. Wu Chengliang jual obat palsu. Barang jelek dijual bagus. Kamu ngomong harus tanggung jawab. Aku tanggung jawab, dan aku punya bukti. Buktinya mana? Keluarin. Tapi kalian harus janji dulu nggak telepon polisi. Baru aku kasih buktinya. Oke, aku janji, kasih buktinya. Kamu harus tulis surat perdamaian. Kamu nggak punya hak negosiasi sama aku. Kalau nggak kasih bukti, aku tetap bisa cari. Kamu yang pikir. Aku kasih. Udah dikirim ke kalian. Wu Chengliang ini berani banget. Apa-apa dipalsuin. Bener-bener nggak peduli nyawa orang. Sekarang juga aku telepon polisi. Tunggu, sepengetahuanku. Wu Chengliang ini. Di Kabupaten Jianghai sangat berpengaruh dan licik, kalau sekarang lapor polisi. Sama saja dengan mengingatkan dia. Betul. Kamu ada ide bagus? Begini, besok dia akan ikut tender. Dengan perusahaan MU, pasti dia akan datang. Nanti kita tangkap dia di sana. Pasti berhasil. Oke, kita lakukan begitu. Malam ini, jangan pergi dari rumah sakit. Kalau Wu Chengliang besok tidak muncul di tender, berarti kamu yang bocorin info. Dia bisa kabur. Tapi kamu tidak bisa kabur. Tidak mungkin, tidak mungkin. Shifu, kalian istirahat dulu. Aku pergi dulu. Syukurlah, Kak, Tediku ke water. Tidak bisa menang tender dari Wu Chengliang. Tak disangka, dia berani memalsukan dokumen. Dan dilaporkan oleh Zeng Roro. Ya, aku juga tidak menyangka kecelakaan ini justru membawa hoki. Kak, sekarang, jangan salahkan aku lagi ya. Kalau bukan karena aku cari bayi, kamu tidak akan dirawat di sini kan? Benar kan? Lepas. Kenapa sih? Aku peluk saja tidak boleh? Pokoknya kamu harus menikahiku. Dan juga kakakku. Jangan sekali-kali memikirkan lagi dua cewek di desamu itu. Dengar tidak? Pak MU, bisa tidak kamu mengontrol adikmu? Lihatlah dia sekarang. Tidak seperti gadis kecil, lebih seperti anak manja. Tuan Jianping Wei tidak mencintaimu. Cepat lepaskan tanganmu. Dia berani. Aku. Tidak berani. Sudah ya. Kamu keluar dulu, aku masih harus mengobati Pak MU. Belum sembuh juga? Tentu saja, tidak semudah itu. Cepat pergi. Baiklah, ayo pergi Ake. Kalau begitu Pak MU. Tahan ya.
Tenang saya Pak Wu. Aku sudah dapatkan harga dasar MU Fangi. Harga kita 20% lebih murah darinya. Hari ini di acara tender. Kita pasti menang. Bagus. Tender tahun ini pasti jadi milikku. Perusahaan MU Fangi mungkin bakal kolaps. Nanti. Aku mau lihat si cewek ini minta tolong padaku. Kalau gitu, aku ucapin selamat buat Bos Wu. Dapetin si cantik. Tidak tahu malu. Wei Xiaobao. Kenapa kalian berdua bersama? Gak perlu Bos Wu khawatir. Wei Xiaobao, dasar kau benar-benar gak cocok sama aku ya. Kau setiap cewek yang aku mau. Selalu ada kau di sampingnya. Dulu Zeng Roro, sekarang MU Fangi juga ada kau. Kau cari mati ya? Dulu, terima kasih Bos Wu udah nerima bekasku. Kau benar-benar pahlawan, berkorban untuk negara dan rakyat. Aku nerima bekas MU? Berani-beraninya kau ngomong gitu. Kau pacaran sama Zeng Roro 2 tahun. Dia bahkan gak mau kau sentuh tangannya kan? Waktu aku ngewe dia masih perawan. Apa kau gak kepikiran? Mungkin dia operasi perbaikan? Gak mungkin. Kau tahu gak, di paha dalamnya ada tanda lahir merah. Kau tahu dari mana? Tebak. Kau. Wei Xiaobao. Jangan sok suci di depanku, kau tahu gak? Setiap cewek di dekatmu, aku pasti rebut. Dulu Zeng Roro, sekarang MU Fangi juga gak bakal lepas dari tanganku. Wu Chengliang, kau tidak tahu malu. Aku memang bajingan, mau apa? Tender tahun ini pasti jadi milikku, MU Fangi. Kalau tahun ini perusahaanmu gagal lagi dapetin tender, itu artinya 3 tahun berturut-turut gak dapet pesanan resmi. Perusahaanmu mungkin gak bakal bertahan. Itu urusanku apa? Sekarang emang bukan urusanku, tapi nanti waktu kau bangkrut, lihat deh kau masih bisa sombong apa. Nanti aku bakal tindih kau dan menyiksamu perlahan. Tunggu sampai aku menghajarmu. Dasar anak kecil berani memukulku. Kamu masih diam saja ngapain? Wei, Aku tidak memukul wanita. Wei Xiaobao, aku beritahu kamu. Aku punya puluhan anak buah. Kalau kamu berani menyentuhku lagi, aku buat kamu tidak bisa makan dengan tenang. Tiga tahun lalu, kamu memukulku sampai jadi anak kecil. Hari ini kakiku ini adalah bunganya yang aku ambil. Wei Xiaobao, hari ini aku mengaku kalah. Tapi aku beritahu kamu, lebih baik kamu bunuh aku, kalau tidak, tunggu aku keluar. Aku habisi seluruh keluargamu. Baiklah, kamu panggil satu orang pun tidak akan berguna. Kalau berani, panggil mereka semua datang. Aku tunggu. Kamu bilang apa? Aku bilang, suruh kamu. TELPON. Baik, jangan menyesal nanti. Angkat dong sayang, cepat angkat teleponnya. Halo Erdan, cepat bawa anak buah ke sini. Aku di tempat lelang. Kahai, tolong aku. Kami ditangkap polisi. Bagaimana? Kok bisa begini? Wei Xiaobao, semua ini ulahmu. Benar kan? Kenapa kamu melakukan ini dulu? Aku cuma memukulmu, sekarang kamu sudah balas dendam. Kenapa kamu masih melakukan ini? Kenapa kamu menghancurkanku? Bukan aku yang menghancurkanmu, kamu sendiri yang menghancurkan dirimu. Kamu bilang apa, Wu Chengliang? Kamu diduga menjual obat palsu, sekarang ditangkap. Apa? Atas dasar apa kalian menangkapku? Kalian punya bukti? Bukti ya, lihat ini. Bagaimana kalian bisa punya barang-barang ini? Ini bukan milikku. Sudah di ujung tanduk masih berani membantah. Zeng Roro. Wu Xiao, mereka akan menangkapku dan memenjarakanku. Aku terpaksa. Zeng Roro. Dasar anak kecil, tidak menyangka kamu yang mengkhianatiku. Aku bunuh kamu, jangan gerak, diam. Anak kecil, aku tidak akan melepaskanmu. Kawan. Aku mau melapor, wanita ini memakai nama orang lain. Posisiku di rumah sakit Jianghai, tuduhan ini seharusnya cukup untuk menjaranya selama 3 tahun. Ada hal seperti ini? Ikut kami sebentar. Aku tidak. Wei Xiaobao, kamu sudah janji padaku. Bagaimana bisa kamu ingkar janji? Yang janji padamu adalah Sang Zisong. Apa hubungannya denganku?
Zenroro. Sudah kubilang, aku akan membuatmu membayarnya. Wei Xiaobao, Xiaobao, aku mohon, lepaskan aku. Aku bisa melakukan apa saja, aku akan jadi pacarmu lagi. Aku akan tidur denganmu, baik? Lepaskan aku. Zheng Roro. Kamu si manis kecil. Inilah akibatnya kamu mengkhianatiku. Pak Wu. Tuan Wei, selamat, dendamu sudah terbalas. Tuan Enyu, selamat juga, menang tender perusahaan. Perusahaan bangkit kembali. Shifu, Xiniang, kalian berdua jangan saling memuji. Zhang Xizhong, apa yang kamu katakan? Apa aku salah? Bukankah adikmu yang menyuruhku memanggil kalian Xiniang? Aku menyuruh kalian memanggilku Xiniang? Tidak salah, memang panggil Xiniang. Sayang, kapan kamu menikahi aku dan kakak? Jangan nakal, banyak orang di sini. Apa yang kamu ragu? Harus menikahiku. Halo, Kak Sukuan, baik-baik, malam ini pulang makan. Oke, tunggu aku. Kau ini Wei Xiaobao, sudah kuduga. Kamu masih memikirkan Kak Sukuan. Hari ini kamu tidak boleh pergi kemana-mana, harus menikahiku. Baik-baik, menikah. Sanggu, kalau berani bohong, kamu anjing kecil. Sudahlah, kalian berdua jangan nakal, Tuan Wei. Lihatlah desa Persik ini, pemandangannya indah sekali. Bagaimana kalau kita kerjasama buat resor? Bagus. Kakak Sang, ikut juga, biar warga desa bisa dapat uang. Semangat. Baik, Shifu. Tidak, harus menikah dulu, baru buat resor. Ah, sayang. Giant pain. Sungguh iri dengan anak muda sekarang. Dalam pengobatan Tiongkok, ada banyak pantangan. Misalnya dua bahan obat ini tidak bisa digunakan bersamaan. Tapi, kalau dipadukan dengan Tai Sui, bisa memberikan efek. Efek tanda. Tinggi, tampan, dan menggemaskan. Aku sangat suka. Lihat daunnya, bisa menyeimbangkan yin dan yang. Bagaimana? Aku tunjukkan ini. Daun ini. Shuang Er. Kamu kenapa? Gak apa-apa? Kesilio. Aku pijit ya. Dadaku sesak nih. Aku pijit juga ya. Kak Bao, kakiku sakit banget. Itu. Aku duluan. Pura-pura apa sih? Aku tahu maksudmu. Berani duel? Ayo. Kamu gak bisa menang, udahlah. Shuang Er. Kamu kok bisa segitu hebatnya? Shuang Er, sejak kapan kamu jadi segarang ini? Berhenti. Fangi, Berani ganggu adikku, aku lawan kamu. kamu kok ikut-ikutan ribut sih? Diam. Rame banget ya. Kak Sukuan, tolong bantu mereka. Coba tenangkan mereka. Ini gak adil, minggir. Aduh, kamu bangun. Abau. Sayang, Tuan Wei. Nanti kita semua satu keluarga, rukun rezeki lancar. Ayah. Betul. Indahnya hidup ya begini.